warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Mary Putri Cahyani dengan NPM 234111138 dari kelas Manajemen 23B Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membawakan materi dengan judul presentasi bisnis dengan dosen pengampu Miss Berlintina Permatasari, SPMM. Nah, kita tidak asing lagi nih dengan kalimat presentasi. Nah, tidak hanya di jenjang perkuliahan, kita juga sudah diperkenalkan presentasi sejak kita SMP. Bahkan kita sudah mempraktikannya di sekolah. Nah, tidak hanya di jenjang perkuliahan ataupun sekolah, tetapi nanti ketika kita bekerja di suatu perusahaan, kita juga akan menemukan presentasi dan orang-orang yang berpresentasi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu presentasi. Nah, presentasi bisnis adalah penyampaian informasi tentang aktivitas bisnis seperti mengajukan usul proyek, pengembangan produk, memperluas pasar, dan lain-lain yang dilakukan pembicara kepada audiensnya yang hadir di dalam forum bisnis. Nah, presentasi dalam bisnis ini sangat penting karena dilakukan untuk memiliki tujuan yang hendak dicapai. Nah, supaya tujuan tadi yang tercapai, nah maka presentasi bisnis ini hendak mencakup hal-hal berikut, yaitu yang pertama itu ada menguasai topik atau materi yang disampaikan. Nah, pembicara ini harus menguasai nih topik apa dan materi apa yang akan disampaikan kepada audiensnya dan memberikan citra baik bagi pembicara. Nah, yang kedua itu ada penguasaan alat bantu presentasi. Nah, alat bantu ini dibutuhkan untuk mencapai kebutuhan dan keberhasilan saat menyampaikan presentasi. Yang ketiga itu ada menganalisis audiens. Nah, seorang pembicara ini nih harus nih mengenal siapa sih yang menjadi audiensnya. Nah, untuk mengenal mereka, pembicara ini didorong untuk melakukan analisis untuk mempermudah presentasi tersebut. Nah, yang ketiga itu yang selanjutnya ada menganalisis lingkungan dan tempat presentasi. Yang selanjutnya ada manfaat melakukan presentasi bisnis. Nah, apa saja sih manfaatnya? Nah, manfaatnya itu ada yang pertama untuk menginformasikan pesan terkait bisnis kepada audiensnya. Yang terakhir untuk yang selanjutnya untuk menghibur audiens. Nah, pembicara ini perlu nih menyisipkan beberapa humor sederhana agar presentasi tersebut tidak membosankan. Nah, selanjutnya menyentuh emosi dan memotivasi audiens. Nah, penyampaian yang tegas dan jelas ini juga dapat mempengaruhi audiens dalam bertindak. Misalnya nih, pembicara menghimbau karyawannya untuk memperkuat komitmen, meningkatkan kualitas kerja, dan daya saing perusahaan. Nah, apa saja sih isi presentasi bisnis itu? Nah, untuk membuka presentasi bisnis, Diana Windiglen dari Virtual Speech Coach menjelaskan ada 3 P yang harus disusun, yaitu yang pertama itu ada PIP atau attention, yaitu pembuka sebaiknya itu menarik perhatian audiens dengan cerita, statistik, dan pertanyaan. Yang kedua itu ada promise, benefit to audience, yaitu penyampaian manfaat apa aja nih yang didapatkan audiens saat mereka mendengarkan pembicara tadi berpresentasi. Nah, yang ketiga itu ada PETS, yaitu preview of points, poin-poin yang berisi tinjauan yang berfungsi sebagai peta bagi audiensnya untuk mendapatkan manfaat dari presentasi yang disampaikan. Nah, PETS tadi itu berisi ringkasan seperti poin-poin utamanya. Nah, adapun langkah-langkah kita membuat presentasi bisnis. Yang pertama itu ada pilihlah topik. Nah, pilihlah topik presentasi yang menarik untuk audiensnya. Nah, jika disampaikan tidak sesuai kebutuhan, nah maka tidak mudah mendapat perhatian audiens tadi. Nah, audiens tadi itu bakalan merasa bosan gitu saat kita mempresentasikan presentasi kita. Nah, yang kedua itu ada mengetahui kebutuhan audiens. Ini apa aja sih
kebutuhan audiens kita nih, apa aja nih gitu kan. Seperti jenis usaha, pekerjaan, tingkat pengetahuan audiens pada topik presentasi tersebut. Nah, yang ketiga itu ada menentukan tujuan presentasi. Yang pertama itu tujuan presentasi itu apa tuh? Dari sudut pandangnya dari audiens itu apa? Buatlah secara spesifik biar penyusunan presentasi tersebut dapat dilakukan dengan fokus. Nah, selanjutnya itu ada perlunya kita mempertimbangkan nih, apakah durasi presentasi dapat mencapai target. Nah, selanjutnya itu ada menentukan pesan utama. Nah, terdapat dua kemungkinan dari pesan presentasi, yaitu dapat berupa fakta atau tindakan. Upayanya pesan utama itu ditulis dengan kriteria spesifik, sederhana, dan ringkas. Nah, selanjutnya itu ada menyusun isi presentasi. Nah, alasan mengapa nih isi presentasi itu disampaikan terlebih dahulu. Kenapa? Supaya audiens dapat memahami poin-poin penting yang hendak disampaikan. Nah, setelah itu diperkuat dengan poin pendukung, seperti contohnya tuh cerita, statistik, terus ada analogi. Nah, selanjutnya adalah menyusun pembukaan dan penutupan presentasi. Nah, upaya pembukaan presentasi ini sangat relevan dengan kondisi audiens sehingga mereka dapat menilai nih topik tersebut sesuai dengan mereka atau tidak nih. Nah, sedangkan penutup presentasi dapat mempengaruhi audiens untuk bertindak. Nah, yang terakhir membuat catatan presentasi. Nah, langkah ini dilakukan untuk menulis catatan presentasi supaya tetap dalam koridor pesan yang ingin kita sampaikan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi banyak orang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.